Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak kelas 9. Hari ini kita masih mempelajari bab 1, yaitu dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara. Kalau kemarin kalian sudah sempat mencatat materi Pancasila dari masa ke masa, hari ini akan kita bahas bersama. Sedikit saya jelaskan. Bab 1, dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara. Yang A. Penerapan Pancasila dari masa ke masa. Pada awal kemerdekaan Indonesia, yaitu tahun 1945 sampai 1950, Pancasila mendapat banyak tantangan dari berbagai pihak, seperti Belanda, di mana ada upaya bahwa Belanda berusaha masuk kembali ke Indonesia meskipun Indonesia sudah menyatakan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Ada upaya-upaya dari Belanda yang berusaha kembali untuk menjajah Indonesia. Bahkan dari masyarakat Indonesia sendiri ada yang ingin menggantikan Pancasila sebagai dasar negara. Ternyata gangguan pada awal masa kemerdekaan Indonesia itu tidak datang dari bangsa asing saja, tetapi juga datang dari masyarakat Indonesia itu sendiri. Gangguannya seperti apa? Kita bahas selanjutnya. Nah, ini beberapa gangguan yang datang dari masyarakat Indonesia mengenai keadaan Pancasila pada saat awal kemerdekaan. Terdapat upaya-upaya pemberontakan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia di sejumlah tempat, yaitu antara lain yang pertama adalah pemberontakan PKI pada tahun 1948 di Madiun. Nah, ini adalah pemberontakan PKI pertama. Apa sih PKI itu? PKI adalah Partai Komunis Indonesia. Jadi sebuah partai yang memiliki ideologi komunis yang berusaha menggantikan ideologi kita, yaitu ideologi Pancasila. Jadi berusaha merubah ideologi bangsa kita, yaitu Pancasila. Selain pemberontakan PKI 1948, ada juga pemberontakan DITII di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Ada juga pemberontakan APRA, pemberontakan dari Andi Ajis, dan juga pemberontakan dari RMS. Oke, berdasarkan Undang-Undang Dasar sementara. Jadi ada Undang-Undang Dasar, kemudian pada tahun 1950 dirubah kembali menjadi Undang-Undang Dasar sementara. Presiden, yaitu Bapak Soekarno, berfungsi sebagai kepala negara dan menjadi bagian dari pemerintah. Namun tanggung jawab pemerintahan berada di tangan Perdana Menteri bersama para menterinya. Jadi pada tahun 1950, presiden itu hanya berfungsi sebagai kepala negara. Tapi tanggung jawab pemerintahan itu sebenarnya berada di tangan Perdana Menteri bersama para menterinya. Penerapan Pancasila pada periode 1950 sampai 1959 cenderung diarahkan sebagai ideologi liberal. Hal ini ternyata tidak menjamin stabilitas pemerintahan. Jadi pada masa itu keadaan pemerintahan Indonesia bisa dikatakan sangat carut-marut. Ada beberapa perubahan-perubahan yang memang itu bisa disadari karena Indonesia memang sendiri baru awal merdeka. Kalau diibaratkan manusia atau orang itu mereka masih bayi, masih usianya masih dini, jadi masih sangat labil. Nah, kemudian pada 29 September 1955 terjadinya pemilihan umum pertama kali di Indonesia. Pada pemilihan tersebut terpilih 272 wakil rakyat sebagai anggota DPR. Pemilu ini juga berhasil memilih anggota-anggota lembaga konstituante sejumlah 550 orang. Di rentang tahun 1950 sampai 1959 muncul sebuah pemberontakan yang bertujuan melepaskan diri dari NKRI, yaitu sebagai berikut. Jadi pada masa 15 tahun di awal kemerdekaan Indonesia itu ada muncul beberapa pemberontakan dari masyarakat Indonesia sendiri yang tujuannya untuk memisahkan diri dari Indonesia. Contohnya yang pertama adalah pemberontakan DITII di Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Aceh.
kemudian pemberontakan PRRI, kemudian ada pemberontakan Permesta. Nah, sebagian pihak menyebut masa 1959 hingga 1966 sebagai periode demokrasi terpimpin. Jadi pada masa ini demokrasi dianggap tidak berada pada kekuatan rakyat sebagaimana diamatkan oleh nilai-nilai Pancasila, namun cenderung berada pada kekuasaan pribadi presiden. Jadi demokrasinya dinamakan demokrasi terpimpin pada masa itu, di mana apapun keputusannya itu ada di tangan Bapak Insinyur Soekarno selaku presiden pada saat itu. Nah, kemudian di akhir pemerintahan Insinyur Soekarno, yaitu pada tahun 1965, terjadi sebuah peristiwa penting, terjadi sebuah peristiwa besar di mana ada pemberontakan PKI yang kedua. Jadi pada tahun 1948 pernah terjadi pemberontakan PKI di Madiun. Nah, ini pada tahun 1965, tepatnya pada tanggal 30 September, terjadi pemberontakan PKI atau kita lebih kenal dengan G30 SPKI. Atau kalau orang dulu menyingkatnya dengan istilah Gestapo. Gerakan 100 Oktober. PKI berusaha merebut kekuasaan disertai pembunuhan 6 perwira tinggi dan seorang ajudan Jenderal A.H. Nasution. Ini kalau pada setiap tanggal 1 Oktober itu setiap stasiun TV swasta maupun stasiun TV nasional itu biasanya akan memutarkan film mengenai pemberontakan G30 SPKI. Di situ diceritakan adalah penculikan beberapa jenderal oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan adalah dari PKI atau Partai Komunis Indonesia. Di mana pada masa itu kita kenal dengan istilah lubang buaya juga. Kemudian ada monumen Pancasila itu, sehingga pada tanggal 1 Oktober di Indonesia diperingati dengan Hari Kesaktian Pancasila. Kenapa diperingati dengan Hari Kesaktian Pancasila? Itu untuk menghormati sejumlah 7 orang yang menjadi korban keganasan PKI, di mana PKI berusaha merubah ideologi bangsa Indonesia dari Pancasila menjadi ideologi komunis, tapi itu gagal. Nah, dari itulah dibuatkan monumen Kesaktian Pancasila. Artinya Pancasila kita masih sakti meskipun harus merenggut 7 orang korban, yaitu 6 perwira tinggi atau 6 orang jenderal dan juga 1 ajudan, yaitu Pierre Tendean. Namanya adalah ajudan Pierre Tendean. Itu adalah ajudan jadi dari Jenderal Ahmad Nasution. Jadi Jenderal Nasution berhasil melarikan diri, tapi yang ditangkap adalah ajudannya yang mengaku sebagai Nasution, yaitu Pierre Tendean. Nah, 7 orang ini adalah korban dari gerakan 30 SPKI. Pada tanggal 12 Januari 1966, terjadi demonstrasi mahasiswa dan rakyat yang menyampaikan beberapa tuntutan, dan demonstrasi tersebut dikenal sebagai Tritura atau 3 tuntutan hati nurani rakyat, di mana para masyarakat atau mahasiswa yang melaksanakan Tritura ini merasa sudah capek, merasa sudah tidak percaya lagi dengan kepemimpinan Insinyur Soekarno sebagai presiden. Mereka menganggap bahwa ada konspirasi, ada permainan yang dilakukan Soekarno berkaitan dengan kejadian gerakan 30 September atau pemberontakan PKI atau komunis di Indonesia. Nah, adapun isi tuntutan rakyat atau 3 tuntutan rakyat adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah bubarkan PKI beserta ormas-ormasnya. PKI sendiri adalah sebuah partai yang muncul di Indonesia. Itu adalah partai Syah kalau sekarang seperti PDI, PAN, Golkar, Gerindra, Hanura dan lain-lain. Sama seperti itu PKI pada saat itu. Jadi tuntutan yang pertama adalah membubarkan PKI. Kemudian yang kedua, bubarkan kabinet Dwikora dari unsur-unsur PKRI. Dan yang ketiga adalah turunkan harga, karena pada saat itu terjadi inflasi yang cukup tinggi sehingga harga-harga barang
mengalami kenaikan. Jadi ada 3 tuntutan. Yang pertama bubarkan PKI, yang kedua bubarkan Kabinet Dwi Kora dari unsur-unsur PKI, yang ketiga turunkan harga. Nah, setelah Januari terjadinya Tritura itu, pada 2 bulan berselang, pada bulan Maret, itu muncullah sebuah mungkin bisa dikatakan sampai saat ini pun masih belum jelas. Mungkin kalau kalian pernah dengar Super Semar, surat perintah 11 Maret, yang di situ isinya adalah Presiden Soekarno memberikan titah atau memberikan perintah kepada Presiden Soeharto untuk mengambil alih kekuasaan Indonesia. Nah, itu adalah isi dari Super Semar. Tapi sampai saat ini Super Semar pun masih belum bisa dibuktikan, masih bentuknya kontroversi. Oke, kita lanjut pada masa Orde Baru. Pada masa 1966 sampai 1998 atau 32 tahun selama Presiden Soeharto menjadi presiden di Indonesia, dikenal dengan masa Orde Baru. Orde Baru diharapkan dapat melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dengan murni dan konsekuen. Masa tahun 1998 hingga sekarang disebut sebagai masa reformasi. Nah, jadi kalau tadi 66 sampai 98 itu Orde Baru, di mana 32 tahun kepemimpinan Bapak Soeharto. Setelah Bapak Soeharto lengser atau dipaksa mundurkan diri dari jabatannya, pada ada demo besar pada tahun 1998 di mana meminta Soeharto untuk turun. Nah, masuklah di masa setelah 1998 sampai sekarang ini disebut sebagai masa reformasi, dan pada awal masa ini kemunduran ekonomi Indonesia dan dugaan penyelewengan terhadap Pancasila membuat mahasiswa dan masyarakat melakukan demonstrasi menurut turunnya Presiden Soeharto. Jadi setelah 32 tahun kepemimpinan Soeharto, masyarakat menganggap bahwa kepemimpinan Soeharto sudah tidak beres lagi. Ekonomi Indonesia menjadi mundur, kemudian korupsi di mana-mana, dan juga penyelewengan terhadap Pancasila, sehingga menuntut Soeharto untuk mundur dari jabatannya atau menjadi presiden pada tahun itu. Nah, kemudian yang B, nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Pancasila itu adalah sebuah ideologi bangsa. Ideologi itu adalah pemikiran maupun gagasan. Nah, ideologi bangsa kita sendiri dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah Pancasila ideologi terbuka, dan yang kedua adalah Pancasila ideologi tertutup. Apa sih fungsi dari ideologi? Ideologi berfungsi yang pertama adalah menjadi pedoman bagi individu, masyarakat atau bangsa untuk berpikir, melangkah dan bertindak. Yang kedua, ideologi menjadi kekuatan yang mampu memberi semangat dan motivasi bagi individu, masyarakat, dan bangsa untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, menjadi upaya dalam menghadapi berbagai persoalan masyarakat dan bangsa dalam aspek kehidupan. Nah, tadi kita singgung bahwa ideologi itu ada 2 macam. Yang pertama ideologi terbuka, yang kedua ideologi tertutup. Kita bahas dulu ideologi terbuka. Menurut kalian, tahun 2005, ideologi terbuka itu adalah nilai-nilai dan cita-cita yang dipaksakan dari luar atau tidak dipaksakan dari luar. Yang pertama, nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar. Artinya adalah Pancasila ini berasal dari bangsa kita sendiri, bukan dari paksaan orang lain, bukan dari Belanda, bukan dari Jepang, dan lain sebagainya. Yang kedua, nilai-nilai dan cita-cita digali dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat Indonesia itu sendiri. Dan yang ketiga, hasil musyawarah dan konsensus masyarakat. Jadi Pancasila itu adalah hasil dari musyawarah bersama. Kemudian, kalau ideologi tertutup itu yang pertama adalah bukan merupakan cita-cita yang sudah hidup dalam masyarakat.
Yang kedua, merupakan cita-cita satu kelompok orang yang mendasari satu program untuk merubah dan memperbarui masyarakat. Dan yang ketiga, dibenarkan atas nama ideologi bangsa, masyarakat harus berkorban. Kemudian, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah nilai dasar, nilai instrumental, dan juga nilai praktis. Sebagai ideologi terbuka, secara struktural, Pancasila memiliki dimensi idealistis, normatif, dan realistis. Oke anak-anak, untuk yang C ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Nah, tugas kalian untuk pertemuan hari ini adalah kalian simak video ini sampai akhir. Kemudian silakan kalian berikan like kalian. Kemudian pada kolom komentar silakan diisi nama kalian dan juga kelas kalian. Setelah kalian berkomentar nama dan juga kelas, ataupun mungkin bila ada pertanyaan, sertakan pertanyaan yang berhubungan dengan video ini. Di nama, kelas, kalau ada pertanyaan sertakan pertanyaannya. Kemudian nama dan kelas tadi setelah kalian berkomentar, silakan kalian screenshot, kalian capture komentar kalian tersebut. Kemudian capture tadi atau hasil screenshot tadi silakan diunggah di Google Drive. Setelah diunggah di Google Drive, silakan salin linknya tadi, kemudian kalian unggah pada Google Form. Seperti tugas yang kemarin, kalau tugas kemarin itu mengunggah video, kalau tugas hari ini adalah mengunggah capture atau screenshot komentar kalian setelah kalian menyimak video ini. Kemudian kalian salin linknya, kalian buatkan link, kalian salin linknya, kemudian kalian unggah pada absensi dan unggah tugas di Google Form yang sudah saya sediakan. Baik anak-anak, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada pertanyaan jangan lupa sampaikan di kolom komentar, nanti akan saya balas komentar kalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.